Sepenggal kisah Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Pajongboli. Siapa yang tidak kenal dengan Wakil Bupati Flores Timur saat ini? Beliau kini sedang menjadi buah bibir masyarakat dan media. Sebab berbagai terobosan dalam pembangunan dilakukannya bersama Bupati Antonius Hubertus G.G. Hajon. Terlebih, pendekatannya kepada masyarakat bawah seolah meruntuhkan benteng pemisah antara penguasa dan jelata yang selama ini dibangun di republik ini. Namun, siapa sangka pria murah senyum ini dahulunya adalah seorang buruh kasar. Menjadi buruh sejak usia sekolah. Waktu liburan sekolah merupakan waktu yang sangat dinanti-nantikan Agus kecil. Sebab di waktu itulah anak pasangan petani miskin di dusun Waihelan, Desa Bukit Suburi II, Kecamatan Adonara Barat ini mulai bertandang dari kebun ke kebun, kadang sendiri, kadang pula berkelompok bersama teman-teman seusianya. Tujuannya untuk meminta pekerjaan kepada para pemilik kebun. Apa saja pekerjaannya siap dilakukan bocah langganan juara umum di salah satu sekolah dasar di kampungnya ini. Mulai dari membersihkan kebun, mencabut rumput, menggemburkan tanah, menanam benih, hingga memanen hasil. Uang hasil pekerjaan kasar di kebun-kebun milik warga ini Agus gunakan untuk membayar biaya sekolahnya. Karena Agus sadar kedua orang tuanya sangat kerepotan membayar uang sekolahnya bersama 10 saudaranya. Maka ia harus mengalah dengan mengorbankan sedikit waktu bermainnya untuk membanting tulang demi membantu ekonomi keluarganya. Selesai menamatkan pendidikan di sekolah dasar, bukan berarti Agus kecil telah bebas dari pekerjaannya sebagai buruh kebun untuk membantu ekonomi kedua orang tuanya. Di masa SMP pun, Agus masih tabah menjalani pekerjaan yang sesungguhnya belum layak dilakukan oleh anak-anak seusianya. Namun, apa boleh dikata, asap tungku di dapur sendiri siapa yang tahu. Baginya, hidup tidak boleh menada tangan kepada orang lain, selama tangan dan kaki sendiri masih sanggup memanjat pohon kelapa demi mencari uang secara halal. Di masa SMA, Agus bertekad hijrah dari kampungnya ke ibu kota kabupaten demi melanjutkan pendidikan. Beliau bersekolah di SMA PGRI Larantuka dan menumpang tinggal di rumah Mama Boda Silva di Balela. Di rumah ini, Agus membantu keluarga ini dengan mengerjakan beberapa urusan rumah tangga. Salah satu pekerjaan rutin yang Agus lakukan saban pagi dan sore, yakni memberi makan ayam dan babi milik tuan rumah. Hal ini Agus lakukan sebagai cara membalas kebaikan pemilik rumah yang telah mengizinkan Agus menumpang tinggal di rumah dan makan minum selayaknya orang rumah. Kendati pun begitu, Agus tetap memperhatikan kegiatan belajarnya di sela-sela aktivitasnya di rumah. Suatu ketika, Agus pindah sekolah di SMA Surya Mandala Waiwerang. Di ibu kota Kecamatan Adonara Timur ini, Agus harus rela mencari uang sendiri demi membiayai sekolah dan kehidupannya. Ia pun menekuni pekerjaannya sebagai loper koran dan buruh pada salah satu koperasi. Alhasil, berkat kegigihannya, Agus dapat menuntaskan pendidikannya di SMA dengan predikat juara umum sekolah. Belum habis rona bahagia di wajah Agus, remaja hitam manis ini harus pasrah dihantam badai takdir. Sebab galak keinginan yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi harus patah, lantaran kedua orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berikutnya. Akan tetapi, sebagai pejuang, Agus tidak patah arah. Agus nekat merantau ke Malaysia untuk mencari dan mengumpulkan uang demi membiayai pendidikannya kelak. Merantau ke Malaysia dan penderitaan fisik yang berbuah manis. Berangkatlah Agus ke Malaysia
dengan berbekal semangat yang menggebu di dada. Di Malaysia, tepatnya di Lahadato, Sabah, Agus bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kakao. Ia tinggal bersama para buruh lainnya di kamp cukup jauh dari kota. Sehari-hari, Agus dan rekan-rekannya hanya bertungkus lumut dengan kakao, tanah, sengatan matahari, keringat, makan seadanya, dan kondisi kesehatan yang tidak memadai. Karena upah yang diperoleh sangat jauh dari harapan, Agus hanya bekerja beberapa bulan di perkebunan kakao. Ia pun pindah ke Sandakan dan bekerja di peternakan buaya sebagai pemberi makan buaya. Di sini, tantangan pekerjaan semakin tinggi. Jika bekerja di kampung, Agus hanya berhadapan dengan pohon kelapa, ayam, dan babi. Dan di Lahadato dengan kakao. Di Sandakan, Agus berhadapan dengan hewan buas bernama buaya. Sehari-hari, ia selalu ditikam kecemasan saat memberi makan kepada buaya. Salah-salah, nyawa bisa jadi santapan gurih hewan buas ini. Lantaran pekerjaan ini beresiko tinggi, Agus beranjak kerja ke daerah Ulu Kimanis, Papar, Kota Kinabalu, sebagai buruh kasar di perusahaan kayu. Kerjaan saban hari yakni menebang pohon-pohon besar di tengah hutan. Ia tinggal bersama para buruh lainnya di rumah panggung pinggir sungai di tengah hutan. Di sini, Agus kembali menemukan penderitaan yang tiada ujungnya. Sebab Agus mesti bekerja siang malam dengan waktu istirahat yang terbatas dan tidak bisa kemana-mana karena minimnya akses. Karena jauhnya lokasi tinggal dan akses komunikasi yang terbatas, Agus tidak bisa lagi berkomunikasi dengan karib kerabatnya di Malaysia dan di kampung. 2 tahun Agus melenglang buana, mencari sepiring nasi di negeri jiran. Agus berhasil mengumpulkan lembar-lembar uang. Kendati pun tidak banyak amat, Agus mensyukurinya lantaran niatnya hanya mencari modal untuk kuliah. Karenanya, Agus mudah kembali ke Indonesia dan langsung menuju ke Kupang dengan hasrat yang menggebu-gebu di dada. Agus ingin kembali mereda asanya untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi yang sempat tertunda 2 tahun lamanya. Berkat pengalaman kehidupan menderita di tanah rantau kala mencari uang, Agus memotivasi dirinya untuk kuliah secara serius di Fakultas Hukum Undana. Alhasil, ia pun menuntaskan pendidikannya selama 3,5 tahun dengan predikat nilai summa cum laude. Perjalanan waktu lalu menghantarkannya menjadi jaksa, pengacara, dosen, anggota DPRD Kabupaten 2 periode, hingga menjadi wakil Bupati Flores Timur pada usia 36 tahun. Moto Agus Boli, jika Anda terlahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Tetapi jika Anda meninggal dalam keadaan miskin, itu kesalahan terbesar Anda.